Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Agung Dwi Nugroho, peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN tahun 2021 dari kelompok 2 angkatan 3. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menjelaskan tugas agenda 2 tentang aneka yang merupakan kepanjangan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nilai dasar yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai baik secara pribadi ataupun kelompok untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Akuntabilitas memiliki aspek-aspek. Yang pertama ialah akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga adalah akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Yang terakhir, yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Fungsi akuntabilitas publik. Menurut Governance tahun 2007, ada 3 fungsi dari akuntabilitas publik. Yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis, yaitu sebagai peran demokrasi. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yaitu sebagai peran konstitusional. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, yaitu sebagai peran belajar. Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana pada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat kepada MPR. Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas ini membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan ke samping kepada para pejabat lainnya dan lembaga negara. Akuntabilitas memiliki tingkatan. Yang pertama ialah akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua, akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansi sebagai pemberi kewenangan. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi, institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Tingkatan yang terakhir ialah akuntabilitas stakeholder. Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, penggunaan layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Dan akuntabilitas memiliki 9 indikator. Yang pertama ialah pemimpinan, 2 transparansi, 3 integritas, 4 tanggung jawab, 5 keadilan, 6 kepercayaan, 7 keseimbangan, 8 kejelasan, 9 konsistensi. Nilai aneka berikutnya yang kita akan bahas adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa
yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Adapun hal-hal yang dapat mendorong munculnya paham nasionalisme. Yang pertama, adanya campur tangan bangsa lain, misalnya penjajahan dalam wilayahnya. Yang kedua, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan. Yang keempat, bertempat tinggal dalam suatu wilayah. Yang kelima, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Yang keenam, menumbuhkan rasa saling menghargai satu sama lain. Prinsip-prinsip nasionalisme harus dalam nationality. Yang pertama, hasrat untuk mencapai kesatuan. Yang kedua, hasrat untuk mencapai kemerdekaan. Yang ketiga, hasrat untuk mencapai keaslian. Dan keempat, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Nilai aneka berikutnya ialah etika publik. Etika publik adalah pandangan baik atau buruk yang mengatur cara berperilaku dalam menjalankan pelayanan publik. Etika merupakan sistem penilaian perilaku serta keyakinan untuk menentukan akan perbuatan yang pantas guna menjamin adanya perlindungan hak-hak individu, mencakup cara-cara dalam pengambilan keputusan untuk membantu membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, serta mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai nilai-nilai yang dianut seseorang. ASN yang memiliki etika publik akan bersikap patut dan bersikap baik saat memberikan pelayanan. Contoh, setiap jenjang pemerintahan memiliki lingkup kekuasaan masing-masing yang dipegang oleh pejabatnya. Semakin tinggi kekuasaan seorang pejabat, semakin besar juga implikasi dari penggunaan kekuasaan bagi warga masyarakat. Oleh sebab itu, asas etika publik mengisyaratkan agar setiap bentuk kekuasaan pejabat dibatasi dengan norma dan etika maupun norma hukum. Sekian sampai di sini dulu ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan bahas di video yang kedua. Sampai jumpa dan terima kasih.